Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak kami di SSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan konservasi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang analisis upaya penanggulangan pemanasan global untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Kami dari kelompok 1 yang beranggota yang pertama Adelia Puspita Ningrum dengan NIM akhir 002, kemudian Sania Salsabil dengan NIM akhir 111, kemudian Ruelo Novito Yusuf dengan NIM akhir 164, kemudian saya sendiri Dina Valerompaidus dengan NIM akhir 112. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya Sania mengenai latar belakang. Bunda Sania dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Dina waktunya. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang. Jadi berdasarkan prediksi Biro Sensus Amerika Serikat, pada pergantian tahun 2022, populasi dunia diperkirakan akan melonjak menjadi 7,8 miliar orang. Dari adanya lonjakan penduduk dunia ini dapat diketahui bahwa aktivitas manusia akan menjadi semakin kompleks, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan lahan dan pemanfaatan bahan fosil. Aktivitas tersebut akan memproduksi gas di atmosfer, terutama gas karbon dioksida yang dapat menaikkan temperatur ini sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa naiknya temperatur rata-rata atmosfer, dataran, dan lautan. Pemanasan global ini merupakan isu yang sudah banyak diteliti, tetapi kenyataannya belum ada tindakan yang nyata dilakukan meskipun dampak kerusakan lingkungan akibat peristiwa tersebut semakin nyata. Semakin meningkatnya pemanasan global akibat kurangnya tindakan nyata ini akan memberikan dampak pada lingkungan dan juga kehidupan manusia. Disadari atau tidak, efek tersebut sudah terjadi dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berbagai efek pemanasan global bersifat negatif dan mayoritas tidak menguntungkan bagi manusia dan keanekaragaman hayati di bumi. Pada kesempatan kali ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap upaya penanggulangan pemanasan global dan mengapa upaya-upaya tersebut belum memberikan perubahan yang berarti. Maka dari itu, penulis akan mengambil judul penelitian yaitu analisis upaya penanggulangan pemanasan global untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Sekian pemaparan latar belakang dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, Dina, mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa hubungan peristiwa pemanasan global dengan lingkungan? Kemudian yang kedua, apa dampak atau pengaruh dari pemanasan global terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam? Yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan menanggulangi permasalahan pemanasan global? Yang keempat, apakah ada perubahan setelah dilakukannya upaya penanggulangan pemanasan global? Yang kelima, apa saja hambatan dalam upaya penanggulangan pemanasan global? Sekian dari saya. Kemudian materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Ruelo, mengenai tujuan. Baik, terima kasih
Dina. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan dari proposal penelitian ini. Yang pertama itu, berdasarkan rumusan masal di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan pemanasan global dengan lingkungan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari pemanasan global terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Lalu selanjutnya yang ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan pemanasan global. Lalu kemudian yang keempat ada untuk mengetahui perubahan apa yang akan terjadi setelah dilakukannya upaya-upaya penanggulangan pemanasan global. Lalu yang terakhir itu untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan pemanasan global. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Ruelo. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Adelia. Adelia, dipersilakan. Baik, terima kasih Dina atas waktunya. Manfaat dari penelitian ini dari sisi akademik atau teoritis, diharapkannya penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pendidikan konservasi, khususnya konservasi lingkungan dan juga sumber daya alam. Selain itu, diharapkan juga dapat memperluas wawasan mengenai pemanasan global dan konservasi khususnya lingkungan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pemanasan global dan konservasi lingkungan. Dan hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan kajian mengenai pemanasan global dan konservasi lingkungan. Untuk manfaat dari sisi praktis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perencana lebih lanjut dalam menanggulangi permasalahan pemanasan global untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga sumber daya alam. Yang kedua, membuat masyarakat sadar mengenai permasalahan pemanasan global dan permasalahan-permasalahan lingkungan lainnya. Harapannya juga penelitian ini dapat membuat masyarakat sadar betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang kita miliki. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Adelia. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun materi pada kali ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.